Yes, Once Meko. OMG, udah gak sabar mau lihat Kak Once. Iya dong. Langsung karena artisnya sudah ada di hadapan Anda. Lagi maaf banget, saya tuh jatuhnya bentrok. Bentrok sama tidur. Tapi kalau duitnya enakan solo lah. Once Meko, launching album. Jadi orangnya ada di situ. Awalnya dia tanya sama manajer kita, apa bisa tiketnya laku 65.000? Ya waktu itu kita juga nggak yakin juga gitu kan. Tapi kan kita mau itu bisa terjadi gitu. Ada satu personil yang ada di panggung saat malam itu yang meragukan itu gitu. Tapi ketika tiketnya sold out dalam 15 menit, tiketnya sold out dalam 15 menit, 65.000 tiket sold out dalam 15 menit, tiba-tiba personil itu minta bayaran gila-gilaan. Jadi ya begitulah manusia. Kita hanya menceritakan begitulah manusia. Ini the untold story. Jadi saya nggak mau ngasih tahu siapa orangnya, tapi begitulah manusia itu yang ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Jadi saya nggak mau ngasih tahu siapa orangnya, tapi begitulah manusia itu yang ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Bang Gugun mau nyumbang nggak Bang Gugun? Main dong satu lagu nih. Ada Gugun. Oh iya. Selamat sore Bang Once. Halo, Mas Bro. Sudah. Oh, feedback. Nggak usah agak jauh, tengah. Kayaknya mesti jauh-jauhan. Kayak ini juga agak menarik sebetulnya di sosial media. Kalau Once bawain lagu Dewa, itu akan dikenakan cap sama Dani. Out of topic kayaknya. Nggak sesuai topik. Iya, itu yang pertama. Jadi komprominya seperti apa ketika itu bawain lagu Dewa. Terus yang kedua, apakah lagu-lagu Once juga akan diperlakukan yang sama, terutama untuk solois atau band lain gitu. Cuma itu aja. Oke, Topik. terima kasih Bang Edo langsung mau klarifikasi sekaligus juga pengen cerita sebenarnya. Karena kan memang udah tahu dong ya, Mas Once sendiri juga kan sebelumnya adalah member band gitu ya. Mungkin nih Mas Once, aku masih bridging ya, ketika Mas Once manggung tetap pengen ada yang bernostalgia, Mas Once membawakan lagu lama ketika di sana band. Itu bagaimana sih sebenarnya dari persoalannya? Ya sebenarnya keluhan-keluhan seperti itu saya rasa ya, saya amati itu mulai ada ketika ada masa sulit, yaitu masa COVID ya, di mana produktivitas musisi menurun, pendapatan menurun ya, sehingga banyak keluhan kok saya nggak dapat pembagian royalti yang layak. Nah itu satu keluhan yang memang membesar atau menjadi lebih banyak ya ketika ada COVID, dan bisa dimengerti sih sebetulnya. Artinya harus ada pembagian yang baik gitu. Cuma satu hal yang saya dapat sebenarnya adalah bahwa sebetulnya hal pembagian royalti itu sudah diatur oleh pemerintah, oleh negara lewat Undang-Undang Hak Cipta nomor
28 tahun 2014 bahwa pendistribusian hak cipta, pengumpulan dan pendistribusian hak cipta itu dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ya, lembaga itu hanyalah menjadi satu-satunya lembaga yang mengumpulkan lalu membagikan. Mengumpulkan dari mana? Mengumpulkan dari orang-orang yang memakai lagu tersebut, apa itu band yang memainkannya secara komersil ya, di kafe ya, atau di resto, atau teristimewa di manggung ya, di manggung. Jadi sudah diatur bahwa hanya ada satu lembaga yang memang mengumpulkan dan mendistribusikan royalti itu berdasarkan undang-undang. Lalu bagaimana kalau besarannya diatur lewat keputusan menteri ya. Jadi kalau di karaoke besarannya segini, kalau di pesawat terbang lagu diputar ada besarannya, lalu ada untuk restoran itu ada besarannya, berbagai macam. Kalau di show itu sebetulnya, ini kita ngomong aturan ya. Di show itu sebetulnya aturannya 2% dari tiket yang terjual. 2% dari tiket yang terjual itu akan dibagikan kepada pencipta. Kalau tidak ada tiket yang terjual, berarti 2% dari biaya produksi. Apakah biaya produksi? Biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Misalnya ada biaya panggung, biaya lighting segala macam, dan mungkin juga artis. Ya, lalu dipotonglah 2%. 2% itu diambil lalu dibagikan kepada pencipta-pencipta yang memang lagunya dipakai malam itu. Masalahnya adalah banyak yang tidak tahu aturan ini, atau mungkin sudah tahu aturan tapi tidak mau tahu. Jadi atau mungkin merasa aturan ini masih perlu dibahas lebih lanjut sehingga fairness-nya lebih baik. Misalnya kok 2% sih, gedein aja jadi 5% atau even berapa persen lah gitu. Jadi itu bisa dibahas setiap 2 tahunan sebetulnya, dan nggak perlu menimbulkan masalah gitu. Kalau soal kompromi pribadi itu lain lagi, itu tidak berdasarkan aturan ya, itu hanya berdasarkan pertemanan aja. Kalau aturan sebetulnya tidak ada yang bisa melarang performer membawakan itu ya, dan harusnya user itu adalah pihak penyelenggara. Mereka lah yang membayarkan mana? Membayarkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ya, membayarkan jumlah itu. Nanti Manajemen Kolektif Nasional akan mentransfer uang itu kepada pencipta ya. Pilihan kita sendiri mau ikut aturan atau mau merubah sebuah sistem yang sudah dibangun bertahun-tahun itu. Sekali lagi, kalau kompromi pribadi tentu bisa. Kompromi pribadi antara teman ya bisa ya. Tapi itu bukan aturan ya. Oke. Bisa jelas nggak Mas? Bang Hendra jelas ya. Oke, ini sekaligus juga memberikan klarifikasi terhadap sentilan dari Mas Ahmad tadi ya, supaya ini kan Mas Mas Ahmad tadi sudah ngomong ya, benar ya. Dan Mas Oce belum ada suara waktu itu kan dengan ya. Secara umum juga Mas Oce menceritakan bahwa ini bukan person to person, tapi memang harus lewat lembaga LMKN gitu ya. Resminya. Ya. Loh, tapi saya tuh sebagai teman ya kita kompromi nggak apa-apa, cuman lagi cari titik tengahnya gitu ya. Titik tengahnya tuh komprominya tuh satu lagu tuh oke lah berapa gitu. Nah, sebenarnya yang saya mesti kasih koreksi juga, royalti itu beda dengan bagi-bagi untung. Saya mau kasih tahu, ya kan? Royalti berbeda dengan bagi-bagi untung. Kalau seorang artis dibayar 10 juta, ya, royalti nggak bisa tiba-tiba satu lagu 1 juta ya, itu namanya bagi untung. Kenapa? Royalti itu adalah penghasilan yang didapat dari hasil kerja yang dilakukan di waktu lalu. Kalau bagi untung adalah dari pekerjaan yang dilakukan saat ini. Itu jadi beda ya, beda. Makanya royalti itu relatif lebih kecil dan harus diatur agar supaya lebih masif, supaya pada akhirnya terkumpul banyak untuk yang berhak. Nah, cuma sistem ini LMKN ini saat ini masih
dibangun. Jadi banyak teman-teman yang belum sabar, tidak sabar saja. Ya. Ini menariknya ketika sosok Mas Once bukan hanya sebagai penyanyi dan komposer, dia juga produser dan sangat aktif di ekosistem industri musik Indonesia yang sangat mengerti soal royalti. Beliau ini juga sarjana hukum UI ya, Mas ya? Iya. Aktif juga di Papri, nah jadi artinya kredibel untuk menjawab sekaligus juga menanggapi. Dan Ahmad Dhani yang sekarang lagi ada di Tanah Suci yang sudah bisa nanti dibuka aja karena sejam 2 jam lagi nanti ada tulisan tanggapan dari Mas Once selain Mas Once. Pasti ada tanggapan baik yang setuju maupun tidak setuju. Tapi begini, kita kan rulesnya ya. Negara ini kan negara hukum. Nah, hukumnya sudah menentukan seperti itu. Pengumpulan lewat LMKN kalau tidak tergabung dalam salah satu LMK tidak akan mendapatkan royalti. Saya sebutin pasal 24 Permen nomor 9 tahun 2023. Baca deh, ya kan? Yes. Capek lah kalau saya sebutin angkanya satu-satu. Oke. Jadi lebih baik kalau nggak tahu begini, baca aturan lalu cari cara baca aturan. Aturan itu dibaca yang umum dulu. Ya. Yang umum adalah menyebutkan pencipta itu mempunyai hak ini, mempunyai hak atas penggandaan lalu segala macam, termasuk sinkronisasi. Ya. Apabila membuat film lalu iklan, maka pencipta mendapat hak eksklusif. Namun di dalam undang-undang hak cipta kita ada pasal 87 yang bersifat khusus. Dia mengatur soal pertunjukan lagu. Ya. Nah, kalau dalam aturan biasa dalam hukum, apa yang khusus itu di atas apa yang umum. Itu bahasa kerennya tuh lex specialis derogat lex generalis. Jadi jangan baca satu pasal saja, baca pasal yang khusus bahwa ada aturan khusus mengenai pemungutan royalti konser. Yes, oke, makin jelas ya. Jadi sudah konfirmasi, kita kembali lagi ngomong soal CD album ya. Udah, jangan ngomong itulah, mendingan ngomong ini. Iya. Betul. Kita terima kasih banget karena kalau ketemu ngobrol sama Mas Once agak susah ya, waktunya susah. Banyak tidur soalnya.